Kaisar Naga Abadi Chapter 3211 Bahasa Indonesia. Bab 3211, Leveling Berkelanjutan. 1 jam kemudian, Luming telah membunuh puluhan binatang perang. Namun, warna pakaian perangnya tidak terlalu berubah. Ini karena semua binatang yang dia bunuh sepanjang jalan merupakan setengah Raja Dewa. Aku tidak berada di tepi, kan? Aku belum melihat siapapun, dan semua binatang itu levelnya sangat rendah. Mengenai menara pertempuran, aku belum melihat satu pun. Lu Ming agak terdiam. Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan melesat maju. Dia bahkan tidak peduli dengan binatang buas setengah langkah Raja Dewa. Tidak lama setelah, mengaum. Raungan geram terdengar saat seekor binatang perang besar menyerbu ke arah Lu Ming dengan aura yang kuat. Binatang buas dari alam Raja Dewa. Mata Lu Ming berbinar. Sinar cahaya tombak melesat keluar dari jari-jarinya dan melesat maju. Dengan bunyi, puff, binatang perang alam Raja Surgawi tingkat pertama itu meledak dan berubah menjadi aliran ki pertempuran yang meresap ke dalam tubuh Lu Ming. Warna pakaian tempurnya langsung menjadi gelap. Binatang perang Raja Dewa bisa memberikan begitu banyak ki perang. Lu Ming tersenyum. Sejak saat itu, jumlah binatang tempur Raja Dewa mulai meningkat. Binatang tempur ini sama sekali tidak mengancam Lu Ming. Lu Ming melancarkan pembunuhan massal. 2 jam berlalu. Ketika Lu Ming telah membunuh 2 binatang tempur Raja Dewa lainnya, pakaian tempur yang dikenakannya bersinar terang. Warnanya berubah dan berubah menjadi pakaian tempur oranye. Namun, warnanya sangat terang, hanya jingga muda. Lu Ming mencobanya dan menyadari bahwa pakaian tempur oranye memiliki peningkatan kekuatan tempur yang jauh lebih besar daripada pakaian tempur merah. Ayo lanjutkan. Lu Ming tersenyum dan melanjutkan perjalanannya berburu binatang perang. Akan tetapi, setelah pakaian tempur mencapai warna oranye, peningkatannya menjadi lebih sulit lagi. Dalam 2 hari berikutnya, Lu Ming telah membunuh sedikitnya 100 binatang tempur alam Raja Surgawi tingkat pertama. Tetapi pakaian tempurnya belum meningkat. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Sebuah menara tinggi muncul di depannya. Lu Ming terbang mendekat. Ini adalah menara pertempuran. Lu Ming sangat gembira. Menurut penasihat kekaisaran, ki pertempuran yang disediakan oleh menara pertempuran jauh lebih tinggi daripada ki pertempuran binatang. Menghancurkan menara pertempuran dapat memberikan banyak ki pertempuran. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia terbang mendekat dan menembakkan tombaknya ke arena pertarungan. Ledakan. Panggung pertempuran berguncang hebat, tetapi tidak hancur. Menara pertempuran ini sangat tangguh. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kekuatan tembakannya tadi benar-benar mengejutkan. Namun, itu tidak menghancurkan menara pertempuran. Setelah itu, Lu Ming melepaskan beberapa tembakan lagi. Meskipun menara pertempuran berguncang hebat, sangat disayangkan menara itu tidak hancur. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan gelombang niat membunuh menyelimuti dirinya. Tanpa sadar, ia mengeluarkan teknik 9 Kun Peng Surgawi dan segera meninggalkan tempat itu. Asyik, seberkas cahaya pedang menembus tempat dia baru saja berdiri dan mengenai menara pertempuran, menyebabkannya bergetar lagi. Mata Lu Ming bagaikan kilat, menyapu ke samping. Seorang pemuda berpakaian hitam melangkah di udara. Kau Lu Ming, kan? Menara pertempuran ini milikku. Sekarang, enyahlah. Pemuda berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan berkata. Pemuda ini juga mengenakan pakaian tempur oranye. Dia setingkat dengan Lu Ming. Sepertinya aku yang menemukan menara pertempuran ini terlebih dahulu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Memangnya kenapa kalau kamu menemukannya? Itu milikku sekarang. Kamu tidak perlu pergi, tapi ki pertempuranmu juga milikku. Mata pemuda berpakaian hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Di babak kedua, meskipun Lu Ming telah menunjukkan bakat yang hebat, kultivasinya tidak tinggi. Dia hanya berada di tingkat pertama alam Raja Dewa. Di sisi lain, dia memiliki basis kultivasi tingkat kedua dari alam Dewa Raja dan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sekali. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Asyik, suara pedang beradu terdengar. Pedang pemuda berjubah hitam itu menyatu, berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan yang menyerbu ke arah Lu Ming. Namun, sesaat kemudian,
Cahaya pedang itu pecah dan sosok pemuda berpakaian hitam itu muncul. Matanya terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dadanya tertusuk tombak panjang. Keluar, Lu Ming bergumam. Dengan goyangan tombaknya, tubuh pemuda berpakaian hitam itu tercabik-cabik. Namun, pada saat ini, rune muncul di kehampaan dan menyelimuti tubuh pemuda itu. Dalam sekejap, dia menghilang. Pada saat berikutnya, di luar dunia ini, di sekitar bola bundar, sosok pemuda berpakaian hitam muncul, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia bahkan tidak dapat menghalangi satu gerakan pun dari Lu Ming dan terbunuh. Dia terbunuh begitu cepat. Dia pasti telah bertemu dengan seorang ahli. Beberapa orang memandang pemuda berpakaian hitam itu. Ada puluhan ribu orang yang masuk. Hanya ada beberapa ribu proyeksi di langit dan mereka tidak dapat melihat semua orang. Adegan Lu Ming membunuh pemuda berbaju hitam tidak diproyeksikan. Pemuda berpakaian hitam itu mendengus dan terbang ke samping untuk menyaksikan pertempuran tanpa berkata apa-apa. Di dunia bulat, setelah Lu Ming membunuh pemuda berbaju hitam, ki pertempuran yang agung mengalir ke dalam pakaian tempurnya. Pakaian tempur yang dikenakannya tiba-tiba bersinar terang. Meskipun masih berupa pakaian tempur oranye, warnanya sudah oranye tua, dan warnanya jauh lebih kaya dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan, dia bisa mendapatkan setengah ki pertempuran lawan dengan membunuh mereka. Jika level pakaian tempur meningkat menjadi biru atau ungu, berapa banyak ki tempur yang bisa didapatkan seseorang dengan membunuh satu orang? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia lalu memikirkan sebuah rencana. Sepertinya aku harus mengubah rencanaku. Lu Ming bergumam dan terus menyerang menara pertempuran. Setelah lebih dari 100 serangan berturut-turut dari Lu Ming, menara pertempuran akhirnya meledak. Menara itu berubah menjadi energi agung yang menyerbu ke arah Lu Ming dan berkumpul di baju tempurnya. Warna pakaian tempur Lu Ming menjadi lebih kaya dan sangat terang. Perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Warna pakaian tempurnya akhirnya berubah. Warnanya menjadi kuning dan menjadi baju tempur kuning. Lu Ming tersenyum. Ki pertempuran dari menara pertempuran ini memang menakjubkan. Itu jauh lebih banyak daripada ki pertempuran yang diberikan oleh pemuda berpakaian hitam sebelumnya. Lu Ming mencoba peningkatan baju zirah kuning dan kemudian meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan berburu binatang perang. Ada setumpuk. Tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan lembah pegunungan tempat berkumpulnya sejumlah besar binatang perang. Lu Ming sangat gembira dan menyerbu. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari arah lembah dan aura yang dahsyat pun mengalir keluar. Sarang, Raja Dewa tingkat 7, lari. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia berbalik dan berlari. Sebenarnya ada binatang perang tingkat ke-7 dari alam Raja Dewa di sini. Dengan kemampuan Lu Ming saat ini, jika dia bertemu dengan binatang perang tingkat ini, dia hanya akan berakhir mati. Untungnya, binatang perang itu tidak mengejarnya dan Lu Ming berhasil melarikan diri. Sepertinya binatang buas di dunia ini tidak bisa dibunuh oleh sekte kita. Ada beberapa makhluk mengerikan di antara mereka. Lu Ming tengah berpikir keras. Binatang tempur di tingkat ke-7 alam God King. Tidak ada seorang pun di antara para jenius yang dapat menandinginya. Kenyataannya memang seperti itu. Di dunia ini, tidak hanya ada binatang perang tingkat Raja Dewa tingkat ke-7, tetapi juga binatang perang tingkat Raja Dewa tingkat puncak. Beberapa orang kurang beruntung karena bertemu dengan mereka dan sudah dikirim keluar dari dunia ini. Setelah itu, Lu Ming menjadi lebih berhati-hati dan terus berburu binatang perang. Kaisar Naga Abadi Chapter 3212 Bahasa Indonesia. Bab 3212, Menara Pertempuran Besar. Dalam sekejap mata, 1,5 bulan telah berlalu. Setelah 1,5 bulan berburu dan bertarung dengan keajaiban lainnya, pakaian tempur Lu Ming sekarang berwarna hijau. Setelan tempur hijau telah meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming secara signifikan. Kemampuannya juga meningkat secara signifikan. Pada titik ini, persaingan semakin ketat. Lu Ming bertemu semakin banyak jenius, dan begitu bertemu mereka, dia biasanya akan mulai membunuh mereka. Ledakan, ledakan. Lu Ming sedang terbang ketika tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari kejauhan.
Jelas terlihat bahwa seseorang sedang bertarung. Lu Ming terbang dan melihat menara pertempuran besar berdiri di antara langit dan bumi. Menara pertempuran yang sangat besar. Mata Lu Ming bergerak. Menara pertempuran di depannya lebih tinggi dari platform pertempuran manapun yang pernah ditemui Lu Ming. Berdasarkan pengalaman Lu Ming, makin tinggi menara pertempuran, makin banyak ki pertempuran yang diberikannya. Pada saat ini, beberapa kelompok orang tengah bertempur memperebutkan menara pertempuran dan pertempurannya sungguh kacau. Itu dia, Lu Ming melihat wajah yang dikenalnya sekilas. Dia adalah pahlawan terakhir dari 4 pahlawan keluarga Jin, Jin Dun. Dia terlibat dalam pertarungan sengit dengan yang lainnya. Jin Dun berada di langit ketiga alam Dewa Raja. Ia pernah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal dan sangat kuat. Namun, para kesayangan surga lainnya tidak lemah. Setelah puluhan gerakan, tidak ada pemenang yang jelas. Semua orang mundur dan membuka jarak. Mereka saling berhadapan. Menurut pendapatku, mari kita serang menara pertempuran ini bersama-sama. Siapapun yang cukup beruntung untuk menjadi orang terakhir yang menghancurkan menara pertempuran akan dapat memperoleh ki pertempuran. Jika tidak, jika kita terus berjuang, kita tidak akan dapat menentukan pemenang dan itu akan menarik favorit surga lainnya. Seorang pria muda menyarankan. Yang lain mengangguk. Ini satu-satunya cara. Menara pertempuran tidak mudah dihancurkan. Hanya orang terakhir yang menghancurkan menara pertempuran yang akan dapat memperoleh ki pertempuran. Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Tidak perlu dibahas. Kita akan naik ring pertarungan ini. Pada saat ini, terdengar suara dingin. 2 lampu hitam menyala dan 2 pemuda berjubah hitam muncul tidak jauh dari sana. Kedua pemuda berjubah hitam itu memancarkan gumpalan aura dingin dan suram. Rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan. Wajah Jin Dun menjadi serius. 2 pemuda berjubah hitam di belakangnya berasal dari Rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan. Serangan orang-orang dari 9 penghuni Istana Raja Surgawi yang tenang itu aneh, dan yang lainnya agak waspada terhadap mereka. Kau ingin merebut menara pertempuran ini untuk dirimu sendiri. Aku khawatir kalian berdua tidak akan mampu melakukannya. Salah satu kesayangan surga berkata dengan dingin. Benarkah begitu? Salah satu kesayangan surga dari Rumah Raja Surgawi yang mengerikan menerkam pemuda itu bagaikan hantu. Tendangan tornado. Mati! Teriak pemuda itu sambil melangkah maju beberapa langkah. Hembusan angin kencang tampak muncul di antara langit dan bumi, menyapu ke arah para jenius dari 9 istana Raja Surgawi yang tenang. Angin bertiup kencang dan mengeluarkan suara menderu yang mengerikan. Tak perlu melihat untuk mengetahui bahwa angin memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Namun, paragon dari kediaman Raja Surgawi yang sangat dalam bergerak cepat. Ketika angin kencang menerpa tubuhnya berputar cepat dan benar-benar meniadakan kekuatan penghancur dari angin kencang tersebut. Dalam beberapa kilatan, kesayangan surga dari 9 ketenangan Heavenly King Manor tiba di depan pemuda itu dan mencengkeramnya dengan cakar hantu. Ekspresi pemuda itu berubah. Kakinya seperti cambuk panjang yang mencambuk lawannya. Ledakan. Keduanya saling serang, akibatnya tubuh pemuda itu bergetar hebat, dan dia mundur berkali-kali. Wajahnya pucat, dan dia hampir muntah darah. Paragon dari kediaman 9 Raja Surgawi Ketenangan berada di level yang sama dengannya. Level ketiga dari alam Raja Dewa. Dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sekali, yang menunjukkan bahwa kekuatan mereka setara. Namun, dalam pertarungan nyata, paragon dari kediaman 9 Raja Surgawi Ketenangan memiliki keunggulan mutlak. Setelah unggul dalam satu gerakan, paragon dari 9 Ketenangan Raja Surgawi Manor melancarkan serangan dahsyat. Bayangan-bayangan hantu memenuhi udara, dan ratapan serta lolongan hantu memenuhi udara. Kesayangan surga itu sama sekali bukan tandingannya. Ia nyaris berhasil menangkis lebih dari selusin gerakan sebelum dadanya dihantam oleh kesayangan surga dari 9 istana Raja Surgawi yang tenang. Jantungnya hampir tertusuk. Pemuda itu batuk seteguk besar darah dan mundur. Pemandangan ini juga disaksikan oleh banyak orang di luar. Seseorang mendengus dingin, merasa sangat tidak senang. Itu adalah tetua dari pemuda yang terluka itu.
Dan bahkan lebih banyak orang yang memiliki ekspresi serius. Metode serangan dari Nine Serenity Heavenly King Mansion sangat aneh dan dapat secara langsung memengaruhi jiwa. Lawan yang berada di level yang sama sangat sedikit, dan kebanyakan orang dari Nine Serenity Heavenly King Mansion sangat takut dengan Nine Serenity Heavenly King Mansion. Ada juga banyak ahli dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan yang hadir. Mereka semua mencibir dan tampak puas. Di dunia bulat, setelah kesayangan surga dari Istana Raja Surgawi yang mengerikan melukai lawannya, dia terus menyerang. Jelas bahwa dia ingin membunuh lawannya sepenuhnya. Semuanya, apakah kalian hanya akan menonton dari samping? Setelah dia membunuhku, dia akan membunuh kalian semua, satu persatu. Pria muda itu meraung. Wajah Jin Dun dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka saling memandang dan kemudian bergegas menuju kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan. Kesayangan surga dari 9 Ketenangan Istana Raja Surgawi berubah menjadi awan kabut hantu dan mundur cepat, bergabung kembali dengan kesayangan surga lain dari 9 Ketenangan Istana Raja Surgawi. Jin Dun dan yang lainnya juga berkumpul bersama dan menatap orang-orang dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan dengan hati-hati. Beberapa orang yang tadinya bertarung kini telah bergabung. Itu benar-benar karena orang-orang dari Nine Serenity Heavenly King Manor memberi mereka terlalu banyak tekanan. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Sepertinya kita menemui jalan buntu. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Lu Ming bergumam. Dia bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Dia ingin menunggu pihak lain bertarung hingga kedua belah pihak terluka sebelum dia bergerak. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah menduduki menara pertempuran. Sekarang, itu tampak tidak realistis. Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju menara pertempuran. Saat dia keluar, dia langsung menarik perhatian semua orang. Bukan hanya dua orang jenius dari 9 Ketenangan Surgawi Raja Manor, Jin Dun, dan yang lainnya, tetapi juga banyak orang di luar. Meskipun pertempuran seru terjadi di mana-mana, banyak orang masih memperhatikan proyeksi ini. Itu anak kecil, Lu Ming. Orang-orang keluarga Jin menunjukkan ekspresi dingin. Jin Dun muncul dalam proyeksi. Keluarga Jin telah menonton proyeksi tersebut. Lu Ming. Orang-orang lain dari Nine Absolute Heavenly King Manor juga memperhatikan proyeksi ini. Ekspresi mereka berubah, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Di sisi lain, Wu Zifeng, Yue Linglong, dan mereka yang dekat dengan Lu Ming tampak khawatir. Jin Dun, salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin, jauh lebih kuat dari 3 lainnya. Dia tidak mudah dihadapi. Selain itu, ada ahli lainnya. Itu anak kecil, anak yang kemampuan pemahamannya sebanding dengan Kaisar Jianyi di babak kedua. Selain itu, banyak orang juga memperhatikan hal ini. Setelah melihat Lu Ming, mereka tampak penasaran. Mereka semua ingin tahu seberapa hebat kemampuan bertarung Lu Ming yang sebenarnya karena ia tampil sangat luar biasa di ronde kedua. Lu Ming melangkah menuju menara pertempuran selangkah demi selangkah. Dia masih sangat jauh, tetapi dia sudah dikepung oleh beberapa aura yang menakutkan. Lu Ming, Jin Dun bergumam. Tatapan matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Lu Ming dari rumah 9 Raja Surgawi Mutlak. Ini adalah anak yang membunuh paragon dari rumah 9 Raja Surgawi Mutlakku. Dua orang kesayangan surga dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan juga bergumam. Ki dingin dan hantu terus mengalir, dan mereka mengeluarkan suara-suara yang menakutkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3213 Bahasa Indonesia. Bab 3213, Setelan Pertempuran Biru. Gelombang niat membunuh yang dingin mendarat pada Lu Ming, tetapi dia mengabaikannya dan terus berjalan maju. Sepertinya kamu tidak menginginkan menara pertempuran. Karena kamu di sini, aku akan mengambilnya. Anak ini menginginkan menara pertempuran. Hehe, apakah dia sudah gila? Favorit surga dari 9 Ketenangan Heavenly King Manor mencibir. Sungguh ide yang aneh. Semua orang ini punya dendam padaku. Aku akan menghadapinya. Aku harap kalian tidak ikut campur.
Jin Hundun berkata, alasan dia mengatakan ini adalah karena dia takut akan disergap oleh orang lain. Jangan khawatir, setelah Anda mengatasinya, kita akan membahas cara membagi menara pertempuran ini. Favorit surga dari 9 ketenangan Heavenly King Manor berkata dengan dingin. Wah, begitu dia berkata demikian, Jindun maju selangkah dan menyerang Luming. Luming, meskipun aku tidak bisa benar-benar membunuhmu di sini, setidaknya aku bisa mendapatkan sedikit perhatian. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Jindun berkata dengan dingin. Tubuhnya memancarkan cahaya terang. Telapak tangannya bahkan lebih terang dan berubah menjadi emas murni. Kau terlalu banyak bicara omong kosong, bunuh saja. Luming tidak mau repot-repot membuang napasnya pada pihak lain. Dia berteriak keras dan mengayunkan tinjunya terus-menerus. Dan EBSCP, mengaum-mengaum-mengaum. Raungan naga yang dahsyat bergema ke segala arah. 36 naga surgawi muncul dan menyerbu ke arah Jindun. Luming kini menguasai 10 jenis energi surgawi tingkat dewa. Setelah energi surgawi naga emas diubah menjadi energi naga purba, kekuatan seni perwujudan naga surgawi juga meningkat 1 tingkat. Selain itu, formula pertempuran telah meningkatkan kekuatan pertempurannya sebanyak 4 kali lipat, dan ia memiliki faktor kekuatan surgawi asal dari 8 jenis kekuatan surgawi. Secara khusus, kekuatan surgawi penguasanya telah bangkit untuk kedua kalinya. Dengan begitu banyak faktor yang digabungkan, kekuatannya sungguh mengerikan. Terdengar teriakan dan suara itu tenggelam oleh ledakan. Ketika ledakan berhenti, mereka melihat Jindun melayang di udara. Tubuhnya berkedut dan darah keluar dari mulutnya. Dia dalam kondisi yang mengerikan. Di sampingnya, para teladan dari 9 kediaman Raja Surgawi yang tenang dan beberapa teladan lainnya tercengang dan terkejut. Jindun terbunuh begitu cepat. Orang-orang yang menonton pertempuran di luar juga tercengang. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka duga. Beberapa orang mengira bahwa Luming akan ditekan oleh Jindun. Bahkan jika beberapa orang merasa bahwa Luming dapat menang, mereka setidaknya harus bertarung dengan sengit. Apa ini? Apakah awalnya melambangkan akhir? Apa? Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan dan Tuan keluarga Jin, serta para pakar keluarga Jin tak henti-hentinya gemetar. Jindun adalah ahli terkuat di antara generasi muda keluarga Jin. Dia telah mencapai langit ketiga alam Dewa Raja di usia muda. Sebagai pemimpin dari 4 pahlawan keluarga Jin memiliki harapan besar padanya. Awalnya, dia mengira Jindun bisa membalaskan dendam Jin Xing, Jin Yuan, dan yang lainnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipukuli habis-habisan oleh Luming. Bagus. Kemampuan saudara Luming telah meningkat pesat lagi. Sungguh layak diberi selamat. Wu Zifeng bertepuk tangan dan tertawa, yang hampir membuat kepala keluarga Jin muntah darah. Apa maksudnya diberi selamat? Koin-koin yang sangat beruntung. Asyik. Pada saat ini, Luming menyatukan sebuah tangan besar dengan energi surgawi dan meraih Jindun. Kalian sangat sombong dengan kekuatan kalian. Siapa 4 pahlawan keluarga Jin? Kalian hanya sekelompok orang yang tidak berguna. Aku akan mengirim kalian keluar. Begitu Luming selesai berbicara, sebuah kekuatan dahsyat meledak dan membombardir Jindun. Dengan suara keras, tubuh Jindun meledak. Kemudian, rune memenuhi udara. Saat berikutnya, sosok Jindun muncul di luar dunia bola bundar. Sialan, sialan. Jindun meraung namun matanya dipenuhi ketakutan. Untungnya, dia berada di dunia bulat. Jika dia berada di tempat lain, dia akan dibunuh oleh Luming seperti 3 dari 4 pahlawan keluarga Jin lainnya. Setelah membunuh Jindun, Luming menyerap sebagian ki tempurnya. Setelan tempur hijau di tubuh Luming bersinar lebih terang. Sangat keren untuk menyerap ki pertempuran seperti ini. Luming tersenyum. Matanya menyala penuh gairah saat ia melihat para dewa lainnya. Kenapa kalian semua tidak tersesat? Apa kalian semua ingin mati? Kata Luming. Luming, kami memang meremehkanmu. Aku tidak menyangka kemampuanmu bisa mencapai tingkat seperti itu. Meski begitu, jika kami ingin membunuhmu, kau pasti akan mati. Salah satu jenius dari Istana Raja Surgawi yang mengerikan berkata dengan dingin. Kemudian,
Dua jenius dari istana Raja Surgawi yang mengerikan itu berlari ke arah Lu Ming. Meskipun Lu Ming kuat, mereka tidak takut. Teknik kultivasi kediaman 9 Raja Surgawi keheningan itu aneh dan dapat memengaruhi jiwa. Teknik itu selalu mampu mengalahkan yang kuat. Selain itu, mereka memiliki 2 orang lagi. Keduanya menerkam Lu Ming seperti 2 bayangan hantu. Kabut hantu muncul dan menyelimuti Lu Ming. Pada saat yang sama, cakar hantu mencakar Lu Ming. Di samping, mata para paragon lainnya berkedip. Mereka bergerak pada saat yang sama. Target mereka masih Lu Ming. Setelan tempur hijau milik Lu Ming sangat kaya warna. Sekilas, orang bisa tahu bahwa setelan itu mengandung sejumlah besar ki tempur. Jika mereka bisa membunuh Lu Ming, mereka akan memperoleh sejumlah besar ki tempur, yang pastinya jauh lebih banyak daripada ki tempur sebuah menara tempur. Oleh karena itu, mereka menyerang bersama-sama. Mereka ingin mengandalkan jumlah mereka untuk menyingkirkan Lu Ming. Kau datang tepat waktu. Mati. Lu Ming berteriak dingin. Tubuhnya membengkak dengan cepat saat ia memperlihatkan tubuh dewa kunonya, berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Ia mengayunkan tombaknya. 2 orang jenius dari 9 ketenangan Raja Surgawi Manor adalah yang pertama tersapu oleh cahaya tombak. Ledakan. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan. Pada saat tabrakan terjadi, sebuah energi aneh menyerbu ke dalam tubuh Lu Ming dari serangan paragon 9 ketenangan dari Istana Raja Surgawi dan menyerang jiwanya. Namun, jiwa Lu Ming dilindungi oleh gulungan lukisan bulu yang mengejutkan dan dia baik-baik saja. Serangan jiwa itu sama sekali tidak memengaruhi Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming yang meledak-ledak masih sangat mengerikan. 2 orang kesayangan surga dari Istana Raja Surgawi 9 ketenangan terkejut. Mereka mundur dengan cepat dan aura mereka melemah. Kamu, bagaimana mungkin kamu tidak terpengaruh? 2 kesayangan surga dari 9 istana ketenangan berteriak tak percaya. Membunuh. Lu Ming tidak mau repot-repot membuang napasnya pada pihak lain. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan terus-menerus melancarkan gerakan, menembus udara. Dalam sekejap, dia menusukkan puluhan kali. Puluhan sinar tombak menyelimuti 2 kesayangan surga dari 9 rumah Raja Surgawi ketenangan. Ada juga beberapa kesayangan surga lainnya yang berada dalam jangkauan sinar tombak. Sebanyak 5 pemuda dibunuh oleh Lu Ming sebelum mereka sempat berteriak kesakitan. 5 masa tebal ki pertempuran terbang ke tubuh Lu Ming dan menyatu dengannya, menghilang tanpa jejak. Warna baju tempur Lu Ming menjadi lebih pekat. Lu Ming merasa baju tempur itu tidak lama lagi akan berubah menjadi baju tempur biru. Jika aku dapat mengalahkan menara pertempuran ini, aku seharusnya dapat meningkatkan kepakaian pertempuran biru. Lu Ming tersenyum dan kemudian menyerang menara pertempuran. Tidak lama kemudian, menara pertempuran meledak dan berubah menjadi gelombang ki pertempuran tebal, menyatu ke dalam pakaian pertempuran Lu Ming. Pada saat itu, baju tempur Lu Ming bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian, baju tempur yang sangat tebal itu mulai berubah warna, menjadi biru. Setelan tempur biru muda menutupi tubuh Lu Ming. Baju tempur biru, sangat bagus. Kekuatanku meningkat pesat. Lu Ming tersenyum. Kaisar Naga Abadi Chapter 3214 Bahasa Indonesia. Bab 3214, Favorit Surga Tingkat Kedua. Setelah merasakan efek dari baju tempur itu, Lu Ming mengamati sekelilingnya dan berkata, "Kau masih belum muncul. Berapa lama lagi kita harus menunggu?" Begitu Lu Ming selesai berbicara, ada fluktuasi aura di area sekitarnya. "Hehe, sepertinya kamu sudah menemukannya." Terdengar seringai dingin. Kemudian, 2 pemuda melangkah keluar dari sisi kanan Lu Ming. Pada saat yang sama, 3 pemuda melangkah keluar dari belakang Lu Ming. Kelompok kanan dan belakang jelas merupakan 2 kelompok orang dari kekuatan yang berbeda. Kalian sudah datang lama sekali, kan? Kalian tidak melakukan tindakan apapun selama ini karena kalian ingin duduk santai dan menikmati hasilnya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Benar, semua ki pertempuran ada di tubuhmu. Selama aku membunuhmu, aku akan mendapatkan setengah dari ki pertempuranmu. Bukankah itu sangat praktis? Seorang pria muda kekar di sebelah kanan berkata. Pemuda ini sangat tinggi,
dengan punggung seperti harimau dan pinggang seperti beruang. Dia adalah manusia beruang. Kamu sangat percaya diri, kata Lu Ming. Aku harus mengakui bahwa kekuatanmu berada di luar ekspektasiku. Kekuatanmu seharusnya setara dengan kekuatanku. Sayangnya, kamu sendirian, sementara kita punya banyak orang. Kata pemuda manusia beruang. Hampir sama denganmu. Hehehe. Lu Ming terkekeh dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Kun, ayo serang bersama. Mari kita lihat siapa yang cukup beruntung untuk membunuhnya. Pemuda beruang itu memandang ketiga pemuda di belakang Lu Ming. Ketiga pemuda ini memiliki lapisan sisik di lengan mereka dan mata mereka dipenuhi dengan keganasan. Ini adalah favorit surga bagi umat manusia. Dinasti suci yang agung memiliki wilayah yang luas dan menduduki planet-planet vital yang tak terhitung jumlahnya. Dinasti ini mencakup banyak ras yang berbeda. Meskipun mereka semua adalah ras kecil, selain ras pedang tulang, tidak ada ras lain yang pernah berhasil masuk ke dalam daftar 10.000 ras purba. Suku beruang dan suku semuanya adalah suku-suku seperti itu. Baiklah, mari kita serang bersama. Ayo, kata Kun sambil melangkah maju dan mendekat ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, kedua pemuda manusia beruang menyerbu ke arah Lu Ming sambil melepaskan aura kuat mereka. Para ahli, mereka semua adalah ahli. Di antara mereka, pemuda yang memimpin ras manusia beruang dan Kun memiliki aura yang paling menakutkan. Kultivasinya berada pada tingkat ketiga alam Raja Dewa, tetapi ia memancarkan aura tebal dan kuno. Faktor kekuatan surgawi asal telah bangkit untuk kedua kalinya. Lu Ming segera merasakan perkiraan kemampuan pihak lain. Kali ini, mari kita lihat bagaimana Lu Ming akan menangani ini. Seseorang di luar berbicara, Raja Surgawi tingkat ketiga yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi 2 kali. Kekuatan semacam ini berada di puncak di antara semua jenius kali ini. Mereka hanya berada di urutan kedua setelah 10 talenta teratas dari ibu kota suci. Benar sekali. Bisakah Lu Ming menangani 2 orang jenius dengan basis kultivasi seperti itu? Pada saat ini, lebih banyak mata orang terfokus pada proyeksi Lu Ming dan yang lainnya. Mereka tampak penasaran. Di dunia bulat, pemuda manusia beruang adalah yang pertama menyerang. Pemimpin mereka bernama Xiong Bao. Dengan suara gemuruh, tubuhnya berubah menjadi seekor beruang raksasa yang tingginya puluhan meter. Meskipun dia tidak setinggi tubuh dewa kuno Lu Ming, auranya masih sangat menakutkan. Ledakan. Cakar beruang besar itu menutupi langit dan menghantam Lu Ming. Pada saat yang sama, Kun dan yang lainnya yang berada di belakang juga bergerak. Beberapa ekor buaya bersisik tebal melesat ke arah Lu Ming, membuat ledakan mengerikan di udara. Dharma kekuatan surgawi. Lu Ming melancarkan pukulan dan seekor naga meraung. Ia memadatkan 36 naga suci dan menyerbu ke arah Kun dan yang lainnya, untuk sementara waktu menghalangi serangan mereka. Sebuah pintu batu kuno muncul di atas kepala Lu Ming. Pintu dominasi. Lu Ming meraih pintu dominasi dan melemparkannya ke beruang itu. Dan EBSP, gerbang itu menghantam telapak tangan beruang yang terhantam roti, menyebabkannya menjerit kesakitan. Telapak tangannya meledak dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Keterampilan rahasia asal. Sanggul beruang menjerit dan mundur, mencoba melarikan diri. Namun, Lu Ming segera menyusul. Pintu dominasi terus menekannya. Ledakan. Tubuh Xiong Bao meledak dan dia meninggal di tempat. Dia bukan satu-satunya. Favorit surga lainnya dari ras manusia beruang selain benjolan beruang juga meledak dan mati di tempat. Mundur, mundur, mundur. Di belakang, Kun dan yang lainnya terkejut. Mereka mundur dengan panik dan hampir ketakutan. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mundur sekarang? Lu Ming berkata dengan dingin. Pintu dominasi itu melebar hingga 10.000 kaki dan menekan Kun dan yang lainnya. Pintu dominasi itu memancarkan daya isap yang kuat yang menyelimuti Kun dan yang lainnya, menyebabkan kecepatan mereka menurun drastis. Kemudian gerbang dewa terus menekan. Wah, meskipun Kun berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia tetap tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, pintu penguasa menekan mereka sekali lagi,
dan 2 jenius klan E lainnya juga mati. Lu Ming telah membunuh 5 ahli dalam sekejap. Ki pertempuran yang dimiliki Xiong Bao dan E Kun sangat mengejutkan. Setelah setengahnya diserap oleh Lu Ming, pakaian tempur biru muda di tubuhnya mulai menjadi lebih tebal. Aku hampir selesai setelah menyerap 1 gelombang ki pertempuran lagi. Aku tidak bisa menyerap terlalu banyak. Lu Ming tengah berpikir keras. Dia punya rencananya sendiri. Jika dia menyerap terlalu banyak ki pertempuran sekarang, itu akan memengaruhi rencananya. Lu Ming terbang ke udara dan meninggalkan tempat itu. Di luar sudah terjadi keributan. Banyak sekali orang yang terkejut dengan kemampuan Lu Ming. Lu Ming dapat dengan mudah membunuh ahli seperti E Kun dan Xiong Bao. Orang harus tahu bahwa pakar semacam itu hanya berada di bawah 10 besar di ibu kota suci. Bukankah itu berarti kemampuan Lu Ming sudah bisa menduduki peringkat pertama? Jika basis kultivasi Lu Ming juga berada di tingkat ketiga alam Raja Surgawi, itu masih akan baik-baik saja. Namun, basis kultivasi Lu Ming hanya berada di tingkat pertama alam Raja Surgawi. Ini mengerikan. Ada yang terkesima, ada yang terkesan, ada yang iri, dan ada pula yang berpikir keras. Tidak buruk. Suara agung datang dari kereta yang ditarik 9 naga. Itu adalah kaisar yang bijak. Itu adalah kaisar yang bijak yang telah berbicara. Banyak sekali orang yang tampak iri. Pernyataan, tidak buruk, dari kaisar yang bijak itu jelas merupakan pujian untuk Lu Ming. Jelas, Lu Ming telah menarik perhatian kaisar yang bijak. Kaisar yang bijak telah hidup selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak sekali orang jenius. Sangat jarang seseorang menerima pujian dari kaisar yang bijak. Setiap kali Akademi Suci yang sangat kosong mengadakan pertemuan, tidak banyak orang yang akan menerima perlakuan seperti itu. Sebagian besar waktu, tidak seorang pun akan menerima perlakuan seperti itu. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang banyak, pembunuhan dan pertempuran di dunia bulat terus berlanjut. Beberapa dari mereka mencari binatang perang untuk dibunuh dan perlahan-lahan mengumpulkan ki pertempuran. Beberapa yang lebih kuat berhenti memburu binatang perang dan fokus mengawasi orang lain, terutama mereka yang memiliki tingkat baju besi yang lebih tinggi. Mereka sering diawasi oleh banyak orang. Sama seperti Lu Ming, dia dikepung oleh beberapa kelompok orang hanya dalam beberapa hari. Itu terutama karena warna pakaian tempurnya terlalu menarik perhatian. Kemanapun dia pergi, cahaya biru akan menempuh jarak jauh. Jumlah ki pertempuran yang terkandung dalam pakaian pertempuran biru tentu akan menarik perhatian. Namun, pada akhirnya, orang-orang itu berubah menjadi ki pertempuran dan diserap oleh Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 3215 Bahasa Indonesia. Bab 3215, Menginjak-injak Lan Feng. Lu Ming berdiri di puncak gunung dengan senyum dingin di wajahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak jauh di belakangnya, sekelompok orang diam-diam mengikutinya. Jelaslah bahwa matanya tertuju pada Lu Ming. Jika ada yang berani mencari kematian, aku tidak keberatan mengambil ki pertempurannya. Lu Ming tersenyum. Ia kemudian duduk bersila di puncak gunung, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Masih ada waktu sebulan lagi sebelum akhir. Lu Ming tidak ingin membuang waktu. Anak ini malah berkultivasi di sini, bukannya berburu binatang buas untuk meningkatkan ki tempurnya. Aneh. Tak jauh dari situ, ada sekelompok orang yang bersembunyi di kegelapan. Seseorang bertanya dengan ragu. Kurasa dia merasa ki pertempurannya sudah cukup. Haruskah kita bergerak? Beberapa di antara mereka sedang berdiskusi. Tunggu sebentar, orang ini bisa meningkatkan armor tempurnya menjadi biru sekarang. Dia jelas bukan orang biasa. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Kata pemuda yang memimpin. Sumber.com, diperbarui pada 11.02.2019. Mungkinkah dia seorang ahli? Aku bisa melihat bahwa dia hanya berada di level pertama alam God King. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan sekuat itu, kan? Kata orang lain. Apapun yang terjadi, lebih baik aman daripada menyesal. Kita tunggu saja. Pria muda yang memimpin tampak lebih berhati-hati. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sekelompok orang lain tengah mendekati Lu Ming dari arah lain.
Mereka bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Jelas saja mereka tertarik dengan pakaian tempur biru milik Lu Ming. Kelompok orang ini juga lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam bergerak. Tidak lama setelah, berdengung, di langit yang jauh, beberapa lintasan cahaya terbang cepat dan mendarat di langit tidak jauh dari Lu Ming. Lu Ming, sebuah suara dingin terdengar. Lu Ming membuka matanya dan kilatan dingin melintas di matanya. Lan Feng, salah satu pemuda yang datang kemudian sebenarnya adalah Lan Feng. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu akan meningkatkan pakaian tempurmu ke level biru. Ini benar-benar di luar dugaanku. Ucap Lan Feng, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Wu Fan tidak bersamamu. Lu Ming bertanya dengan acuh tak acuh. Aku masih bisa membunuhmu tanpa Wu Fan. Aku membiarkanmu lolos terakhir kali, tapi aku akan melihat bagaimana kau bisa lolos kali ini. Suara Lan Feng sangat dingin. Niat membunuhnya terhadap Lu Ming sangat kuat. Menurutnya, mutiara asal kekuatan surgawi Lu Ming seharusnya menjadi miliknya. Namun, Lu Ming telah menelannya sendiri. Itu adalah pemborosan pemberian dewa. Jika dia tidak membunuh Lu Ming, dia tidak akan bisa melampiaskan kebenciannya. Lan Feng tidak tahu bahwa ketika keluarga Lan melihat pemandangan ini dari luar, wajah mereka sangat jelek. Mereka ingin berteriak pada Lan Feng dan menyuruhnya lari. Mereka telah melihat kekuatan tempur Lu Ming. Dia jelas berada di puncak kelas 2 dan bahkan bisa menduduki peringkat kelas 1. Lan Feng jelas bukan tandingan Lu Ming. Sayangnya mereka hanya bisa merasa cemas. Ada juga orang yang sangat cemas. Mereka adalah dua kelompok orang yang bersembunyi dalam kegelapan. Tidak bagus, itu Lan Feng. Meskipun Lan Feng belum membangkitkan keterampilan rahasia asal, keterampilan rahasia yang telah dia kembangkan sangat kuat. Jangan biarkan dia sampai di sana terlebih dahulu. Kita juga akan menyerang. Kalau tidak, jika Lan Feng menyerang, anak itu pasti akan mati, dan kita tidak akan mendapat bagian. Menyerang. Kedua kelompok orang itu tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Mereka takut bahwa Lan Feng akan membunuh Lu Ming terlebih dahulu. Mereka tidak akan mendapat bagian dalam aura pertempuran yang kaya itu. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas keluar. Seketika, tiga kelompok orang muncul di tiga sisi puncak gunung yang berbeda, mengelilingi Lu Ming di tengah. Hah! Cahaya dingin melintas di mata Lan Feng. Jelas dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di samping. Karena kalian semua sudah keluar, maka cepatlah dan lakukanlah. Setelah membunuhmu, aku masih harus berkultivasi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Lan Feng dan yang lainnya. Lan Feng sangat marah hingga dia hampir tertawa. Sombong dan bodoh, mati saja. Lan Feng segera bertindak. Cahaya pedang biru menebas ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan. Sekarang, Lu Ming sudah bisa merasakan bahwa basis kultivasi Lan Feng juga berada di tingkat ketiga alam Dewa Raja. Dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi 2 kali. Ketika dia berada di kediaman 9 Raja Surgawi Absolut, Lu Ming sama sekali tidak dapat melawan kekuatan sebesar itu. Tapi sekarang, menyerang. Jangan biarkan Lan Feng sampai di sana lebih dulu. Ketika dua kelompok lainnya melihat Lan Feng bergerak, mereka langsung menjadi cemas dan ikut bergerak. Para ahli Tianjiao yang memimpin kedua kelompok ini sangat kuat. Mereka juga merupakan ahli Tianjiao tingkat kedua. Kalau tidak, mereka tidak akan berani bersaing dengan Lan Feng. Kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Mata Lu Ming berbinar dingin, dan pintu dominasi muncul di atas kepalanya. Dan EBSP, pintu dewa bergetar, dan kekuatan mengerikan meledak keluar, menghancurkan semua serangan di sekitarnya. Membunuh. Dan EBSP, gerbang dewa langsung menyerang salah satu kelompok. Wah, kesayangan surga yang memimpin kelompok itu terbunuh di gerbang dewa. Setelah membunuh orang ini, gerbang dewa berbalik dan menyerang si jenius yang memimpin kelompok lainnya. Sebelum kesayangan surga itu bisa bereaksi, dia terbunuh di gerbang dewa. Mata Lan Feng nyaris terbelalak keluar, dipenuhi rasa tak percaya. Kedua orang itu adalah ahli kesombongan surga yang sama terkenalnya dengan dia.
Mereka sama sekali tidak bisa melawan di tangan Lu Ming dan langsung terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Dulu di kediaman 9 Raja Surgawi Absolut, Lu Ming hanyalah seonggok sampah yang bisa dibunuhnya dengan mudah. Sudah berapa tahun berlalu? Bagaimana reaksinya terhadap situasi tersebut? Berlari. Dua kelompok pemuda yang tersisa hampir mati ketakutan dan melarikan diri. Lu Ming tidak mau repot-repot mengejarnya. Pandangannya jatuh pada Lan Feng. Dia sengaja meninggalkan Lan Feng sehingga dia bisa membunuhnya perlahan-lahan. Kamu. Lan Feng terkejut dan mundur. Ada apa dengan ekspresimu? Bukankah tadi kau sangat sombong? Ayo, bunuh aku. Lu Ming melangkah maju, wajahnya penuh ejekan. Lu Ming, jika kau berani menyentuhku, aku dari keluarga Lan. Jika kau berani menyentuhku, bukan hanya kau, tetapi juga Lan Ling dan Lan Sang akan mati mengenaskan. Lan Feng berkata dengan dingin. Melihat bahwa dia bukan tandingan Lu Ming, dia mulai mengancamnya. Mendengar hal itu, mata Lu Ming berkilat dengan niat membunuh. Ledakan. Gerbang dewa ditekan. Merusak. Matilah. Lan Feng meraung, dan cahaya biru pekat keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang membubung ke langit dan menebas ke arah pintu dominasi. Dan EBSCP, Lan Feng sangat kuat. Sebagai Raja Dewa tingkat ketiga, ia telah membangkitkan faktor kekuatan dewa 2 kali, jadi ia 1 tingkat lebih kuat dari mereka berdua. Meskipun dia belum menguasai keterampilan rahasia asal, dia telah mengembangkan beberapa keterampilan rahasia yang sangat mengerikan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk masuk 10 besar setelah membangkitkan faktor kekuatan surgawi. Sayangnya, dia telah bertemu Lu Ming. Saat gerbang dewa ditekan, cahaya pedang Lan Feng meledak. Kaca, kekuatan dahsyat menghantam tubuh Lan Feng. Lan Feng menjerit saat tulang-tulang di dadanya patah. Tubuhnya terlempar dan hampir meledak. Lindungi Tuan Muda. Para jenius keluarga Lan lainnya menyerang Lu Ming tanpa peduli akan nyawa mereka. Bagaimanapun, dunia ini tidak akan benar-benar mati. Para ahli kebanggaan surga keluarga Lan tidak berani melarikan diri. Kalau tidak, mereka akan berada dalam masalah besar. Nasib mereka sudah ditentukan. Mereka akan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming maju selangkah dan menginjak wajah Lan Feng. Kaisar Naga Abadi Chapter 3216 Bahasa Indonesia. Bab 3216, Bab 3216 Melarikan Diri. Lu Ming menginjak wajah Lan Feng. Lan Feng menjerit kesakitan dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteorit. Dia jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang berbentuk manusia. Lan Feng terbaring di lubang berbentuk manusia, tubuhnya kejang-kejang dan darah muncrat keluar dari mulutnya. Tragis, terlalu tragis untuk dilihat. Sialan, sialan itu. Di luar, para ahli keluarga Lan melihat kejadian ini dan wajah mereka berubah menjadi ganas. Mereka berharap bisa membunuh Lu Ming dengan 1 tamparan. Lan Feng adalah anak ajaib nomor 1 dari generasi muda dalam keluarga Lan. Dia adalah wajah dari keluarga Lan. Namun, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang. Dia telah diinjak-injak. Ini sama saja dengan semua orang dalam keluarga Lan yang diinjak-injak oleh Lu Ming. Itu membuat wajah mereka terbakar. Bagus. Lu Ming ini berani sekali. Dia menginjak mereka dengan baik. Dia tidak bisa mengalahkan yang lain tetapi dia malah mengancam kekuatan di belakangnya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Keajaiban macam apa dia? Seseorang bersorak keras. Tentu saja, itu adalah musuh keluarga Lan. Ketika kata-kata ini didengar oleh para ahli keluarga Lan, mereka muntah darah. Di dunia bulat, tubuh Lu Ming jatuh dengan cepat dan dia hendak menginjak wajah Lan Feng lagi. Lu Ming, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lan Feng meraung, dan aura kuat melonjak dari tubuhnya. Kemudian, dengan suara keras, tubuhnya terkoyak-koyak. Sumber.com diperbarui pada NO Omicron, S Omicron. Lan Feng sebenarnya menghancurkan dirinya sendiri. Dia tidak ingin disiksa oleh Lu Ming. Lan Feng menghancurkan dirinya sendiri, dan tubuhnya muncul di luar dunia bulat. Lu Ming,
Lan Feng menggeram, wajahnya amat ganas, bagaikan binatang buas. Meskipun luka-lukanya akan sembuh begitu dia meninggalkan dunia bundar, dia masih merasakan wajahnya terbakar. Tendangan Lu Ming telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Niat membunuhnya terhadap Lu Ming sangat kuat. Dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Dia tidak ingin membunuh Lan Feng dengan mudah. Dia ingin menyiksanya. Dia tidak menyangka Lan Feng akan bersikap begitu tegas. Yi, bahkan jika kau menghancurkan dirimu sendiri, setengah dari ki pertempuranmu akan diserap olehku. Lu Ming bergumam. Ia menyadari bahwa Lan Feng telah menghancurkan dirinya sendiri dan setengah dari aura pertempuran telah menyatu ke dalam pakaian tempurnya. Setelah membunuh beberapa kesayangan surga, terutama Lan Feng, ki pertempurannya sudah sangat kuat dan telah mencapai tingkat pakaian pertempuran biru. Sekarang karena begitu banyak ki pertempuran telah terpadu ke dalam baju perang Lu Ming, warna baju perang Lu Ming menjadi semakin tebal. Dalam beberapa saat, warna pakaian tempur Lu Ming telah mencapai puncak biru. Lu Ming merasa bahwa dia hanya tinggal selangkah lagi untuk naik pangkat ke pakaian tempur ungu. Sudah hampir waktunya. Jika aku terus menyerap, itu tidak akan baik untuk rencana masa depanku. Sebaiknya aku mencari tempat untuk bersembunyi dan berkultivasi. Setelah 3 bulan, aku akan pergi ke area pusat untuk memperjuangkan tahta dewa. Lu Ming merenung sejenak. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan tempat tersembunyi dan menggali tanah. Ia membuka ruang bawah tanah dan berkultivasi dengan damai. Orang-orang di luar telah benar-benar kehilangan jejak Lu Ming. Mengapa Lu Ming pergi ke bawah tanah untuk berkultivasi? Setelan tempurnya tinggal selangkah lagi untuk ditingkatkan ke ungu. Begitu ditingkatkan ke ungu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Benar sekali. Dia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk meningkatkan level armor tempurnya. Dengan kekuatannya, jika armor tempurnya cukup kuat, dia mungkin bisa bersaing untuk mendapatkan 10 besar. Saya tidak mengerti. Beberapa orang berdiskusi dan menggelengkan kepala. Mereka tidak dapat memahami pikiran Lu Ming. Hanya sedikit orang yang tampaknya memikirkan sesuatu. Dalam dunia bulat, pembunuhan terus berlanjut. Dan seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin intens. Semakin jauh mereka melangkah, semakin tinggi level baju tempur mereka. Semakin banyak ki tempur yang bisa mereka peroleh dari setiap orang yang mereka bunuh, dan mereka yang kultivasinya lebih lemah terbunuh satu demi satu. 10 besar ibu kota suci, di Jianyi, Chu Chengkong dan yang lainnya tidak diragukan lagi sangat memukau. Mereka menjadi bintang yang paling memukau dan menarik perhatian semua orang. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 3 hari, dan periode 3 bulan akan segera tiba. Pada hari ini, Lu Ming meninggalkan ruang bawah tanah dan bergegas keluar. Ia mengakhiri pengasingannya selama 1 bulan. Selama sebulan terakhir, dia belum membuat terobosan besar, tetapi kultivasinya menjadi lebih stabil. 3 hari lagi. Sudah cukup. Lu Ming bergegas menuju wilayah pusat dunia. Dia tidak memburu binatang buas apapun, tetapi terbang sangat cepat, seperti kunpeng yang terbang melintasi langit, dan dengan cepat terbang menuju area pusat. 2 hari kemudian, dia tidak jauh dari daerah pusat. Pada saat ini, suatu kekuatan yang mengerikan melesat ke arah Lu Ming dari samping dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Lu Ming terkejut. Ia mengepalkan tinjunya ke udara dan tombak panjang terbentuk. Ia mengayunkannya ke samping. Kilatan tombak itu mengenai tombak panjang di tangan Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terlempar ke samping, menabrak puncak gunung dan menghancurkannya. Kekuatan yang luar biasa. Mata Lu Ming menyipit. Dia menenangkan tubuhnya dan melihat ke arah itu. Seorang pemuda kekar berbaju perang melangkah di udara. Chu Chengkong. Tidak heran. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Orang yang menyerangnya adalah Chu Chengkong. Permukaan baju besi Chu Chengkong ditutupi dengan lapisan baju besi ungu. Setelan tempur warna ungu. Itu Chu Chengkong. Chu Chengkong akan bergerak melawan Lu Ming. Di luar, terjadi pula keributan. Banyak orang yang bersemangat. Chu Chengkong dikenal sebagai favorit surga terkuat dalam sejarah klan Dewa Perang.
Kekuatan tempurnya tak terduga. Dia dianggap berada di 10 besar, dan bahkan bisa masuk 3 besar. Adapun Lu Ming, penampilannya sebelumnya bisa dikatakan sebagai Dark Horse. Dia juga berada di peringkat pertama. Sekarang, siapa yang lebih kuat antara Lu Ming dan Chu Chengkong? Chu Chengkong pasti lebih kuat. Chu Chengkong juga merupakan sosok setingkat monster. Namun, kultivasinya lebih kuat. Lu Ming jelas bukan tandingannya. Seseorang berkata dengan pasti, itu masuk akal. Yang lain mengangguk. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa meskipun Lu Ming kuat, dia jelas bukan tandingan Chu Chengkong. Lu Ming, akhirnya kita bertemu. Aku akan mengambil setengah dari ki pertempuranmu. Chu Chengkong memegang tombak panjang di tangannya. Tubuhnya ditutupi dengan 2 lapis baju perang dan pakaian, yang membuatnya tampak lebih agung. Auranya liar, seperti dewa perang yang bangkit kembali. Wajahnya tenang saat dia berjalan menuju Lu Ming, selangkah demi selangkah, penuh percaya diri. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Kalau mau berkelahi, berkelahi saja. Aku sudah lama ingin menghajarmu. Ayo, lakukan gerakanmu. Lu Ming berkata dengan keras. Aku akan memenuhi keinginanmu. Chu Chengkong mendengus dingin. Aura ganas membumbung tinggi ke langit dan bayangan tombak besar yang panjangnya ribuan mil muncul. Serangan Dewa Perang. Chu Chengkong berteriak dan hendak menggunakan serangan Ares. Pada saat ini, sosok Lu Ming melesat dan dia benar-benar terbang liar ke kejauhan. Kecepatannya sangat cepat. Chu Chengkong, aku akan menyimpan setengah dari ki pertempuranmu. Aku akan kembali lagi nanti. Suara Lu Ming terdengar dari kejauhan. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah terbang ratusan mil jauhnya. Chu Chengkong hampir muntah darah. Auranya telah meningkat ke puncak dan dia siap untuk melancarkan serangan yang menggelegar, tetapi Lu Ming telah melarikan diri. Dia telah melarikan diri. Kaisar Naga Abadi Chapter 3217 Bahasa Indonesia. Bab 3217-20 Tahta Surgawi. Lu Ming melarikan diri tanpa perlawanan. Dalam sekejap mata, dia telah terbang ratusan mil jauhnya, mengejutkan semua penonton. Mereka mengira Lu Ming akan bertempur hebat dengan Chu Chengkong. Hehe, aku tahu Lu Ming tidak akan berani bertarung. Dia tahu batas kemampuannya sendiri. Dia tahu dia bukan tandingan Chu Chengkong. Itulah sebabnya dia kabur sebelum bertindak. Benar sekali, Chu Chengkong jelas lebih kuat dari Lu Ming. Aku punya gambaran kasar tentang kekuatan Lu Ming. Melarikan diri tanpa melawan adalah hal yang wajar, selain itu, pakaian tempur Chu Chengkong berwarna ungu, yang akan meningkatkan kekuatan tempurnya lebih banyak lagi. Terjadi banyak perbincangan di tempat kejadian. Mereka semua mengira Lu Ming tahu bahwa dirinya tidak sebanding dengan Chu Chengkong dan melarikan diri. Bahkan jika Chengkong tidak menggunakan peningkatan baju tempurnya, dia masih bisa menghancurkan Lu Ming. Seorang tetua dari klan Dewa Perang membelai jenggotnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajahnya dipenuhi dengan keyakinan. Orang tua ini, kamu bicara terlalu pagi. Jangan sampai kamu ditampar saat waktunya tiba. Yue Linglong bergumam tidak senang. Ketika kata-katanya sampai ke telinga lelaki tua dari klan Dewa Perang, matanya menyipit dan secercah niat membunuh melintas di matanya. Namun, Yue Linglong berdiri di tengah kerumunan keluarga Wu, dan lelaki tua dari klan Dewa Perang itu hanya bisa menonton tanpa daya. Anak muda itu picik dan bodoh. Orang tua dari klan Dewa Perang itu melambaikan lengan bajunya dan memarahi. Sumber.com, diperbarui pada Onuo, S. Omicron. Yue Linglong mengernyit dan mengabaikan pihak lainnya. Di dunia bulat, Chu Chengkong sangat marah saat melihat Lu Ming melarikan diri. Kamu mau pergi kemana? Chu Chengkong berteriak marah dan mengejar Lu Ming. Jangan pergi, lawan aku. Chu Chengkong mengejar Lu Ming sambil berteriak. Sampai jumpa nanti. Lu Ming meninggalkan pesan dan melanjutkan terbang. Bukan karena dia takut pada Chu Chengkong dan tidak berani melawannya. Karena jika dia membunuh Chu Chengkong sekarang, itu akan buruk bagi rencana masa depannya. Chu Chengkong, aku akan membunuhnya nanti. Lu Ming mendorong teknik Kun Peng 9 surga hingga batasnya dan berubah menjadi Kun Peng 9 surga. Kecepatannya sangat cepat.
Teknik kultivasi klan Dewa Perang bagus dalam menyerang, tetapi tidak dalam kecepatan. Jarak antara keduanya semakin jauh. Lu Ming, tetaplah di sini. Tiba-tiba dua pemuda muncul di hadapannya dan salah seorang di antara mereka berteriak. Kebetulan sekali, bibir Lu Ming melengkung karena salah satu pemuda itu adalah seorang kenalan lama. Dia adalah Yuan Yu, yang telah pergi ke rumah 9 Raja Surgawi Absolut untuk memperjuangkan mutiara asal kekuatan surgawi. Bakat Yuan Yu bisa dikatakan sangat tinggi. Sangat jarang baginya untuk membangkitkan faktor kekuatan surgawi asalnya untuk kedua kalinya di tahap pertama alam God King. Dan EBSCP, sekarang, kultivasi Yuan Yu juga telah mencapai tingkat kedua God King. Saat dia melihat Lu Ming, niat membunuh yang mengejutkan terpancar dari matanya. Gara-gara Lu Ming, dia kehilangan mutiara asal kekuatan surgawi. Mutiara asal kekuatan surgawi diberikan kepadanya oleh Nine Blades Heavenly King Mansion. Ketika dia mengetahui kebenarannya, dia sangat marah hingga tidak tidur selama 3 bulan. Pada saat ini, ketika dia melihat Lu Ming, dia dipenuhi dengan pikiran jahat. Lu Ming, ayo bertarung lagi. Mati, Yuan Yu berteriak. Kultivasi Divine King tingkat kedua miliknya telah sepenuhnya dilepaskan. Selain kebangkitan kedua dari faktor kekuatan surgawi asalnya, ia melepaskan jurus terkuatnya dan menyerang Lu Ming. Namun, begitu dia melancarkan serangannya, pupil matanya membesar dengan cepat karena sekelompok naga dewa bercakar 9 tengah menerkamnya. Dan EBSCP, mengaum. Sebanyak 36 naga dewa bercakar 9 menenggelamkannya dalam sekejap. Kemudian, Yuan Yu dan pemuda itu menghilang tanpa jejak dan muncul kembali di luar bola bundar di saat berikutnya. Aku, Yuan Yu hampir muntah darah. Dia hanya linglung karena dipukuli. Setelah lebih dari 100 tahun, kultivasinya telah memasuki tingkat kedua alam Raja Surgawi. Dia mengira bahwa dia dapat mengalahkan Lu Ming. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Dia telah menderita pukulan yang sangat besar. Lu Ming membunuh Yuan Yu dan pemuda lainnya dalam satu gerakan. Dia tidak berhenti dan terus terbang. Tidak lama kemudian, Lu Ming sepenuhnya melepaskan diri dari Chu Chengkong dan terus terbang menuju wilayah tengah. Sekitar setengah hari kemudian, cahaya yang menyilaukan memenuhi udara. Lu Ming melihat sebuah perisai cahaya. Perisai itu seperti mangkuk besar terbalik di tanah. Di dalam perisai cahaya itu ada tanah datar. Ada 20 arena pertempuran di lapangan. Di sisi setiap arena pertarungan, ada sebuah kursi. Itu adalah singgasana dewa. Putaran ini disebut tahta penstabil dewa, dan dimaksudkan untuk merebut tahta dewa. Setelah 20 tempat ditentukan, peringkat awal akan dibuat berdasarkan jumlah ki pertempuran yang dimiliki masing-masing individu. Setelah peringkat ditentukan, orang terakhir akan mulai menantang yang lain, dan akhirnya, 10 teratas dan 3 teratas akan ditentukan. Banyak orang telah berkumpul di dekat penghalang cahaya. Jelas saja, banyak orang sudah datang. Orang-orang ini mengenakan pakaian perang yang berwarna-warni. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna cian, dan ada yang berwarna biru. Bahkan ada yang berwarna ungu. Lu Ming mengalihkan pandangannya. Su Ya, kamu Zifan, dan Yuan Jie. Tak diragukan lagi, 10 orang teratas dari ibu kota suci semuanya mengenakan baju perang berwarna ungu. Di Jianyi, Qian Shengxuan dan yang lainnya juga mengenakan baju besi ungu. Orang-orang ini berdiri di udara seperti burung bangau yang berdiri di antara ayam, sangat mempesona. Yang lainnya menjaga jarak dari mereka, takut kalau mereka akan dibunuh oleh orang-orang ini dan ki pertempuran mereka akan dirampas. Orang-orang dari semua sisi menjaga jarak yang cukup satu sama lain dan saling waspada. Kedatangan Lu Ming menarik perhatian banyak orang. Mata sebagian orang berkedip karena permusuhan dan keserakahan. Meskipun baju tempur Lu Ming tidak berwarna ungu, namun memancarkan cahaya biru yang pekat. Jelaslah bahwa baju tempur itu telah mencapai batas baju tempur biru. Dia hanya selangkah lagi dari ungu. Jika dia bisa membunuh Lu Ming, dia pasti bisa mendapatkan sejumlah besar ki pertempuran. Banyak orang yang punya niat jahat, tetapi mereka tidak menyerang. Mereka khawatir.
Jumlah mereka sekarang sangat banyak. Jika mereka menyerang Lu Ming, mereka takut Mantis akan memangsa jangkrik dan Oriole akan berada di belakang. Yang lain akan mendapat keuntungan darinya. Di antara mereka, ada tatapan dengan niat membunuh yang paling dingin. Itu adalah tatapan Wu Fan. Wu Fan juga merupakan salah satu dari 10 orang teratas di ibu kota suci. Setelan tempur yang dikenakannya berwarna ungu, tetapi warnanya hanya ungu muda. Dia menatap Lu Ming, ingin membunuhnya. Namun, sebagai salah satu dari 10 besar ibu kota suci, dia memiliki banyak lawan dan banyak orang yang mengawasinya. Dia benar-benar tidak berani bergerak di sini, takut diserang oleh orang lain. Lu Ming berdiri di udara dan menunggu dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Tak lama kemudian, ada sekitar 500 orang mengelilingi perisai cahaya itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Chu Chengkong terbang dengan kecepatan tinggi, membawa angin kencang. Lu Ming, Chu Chengkong berteriak. Dia hendak menyerang Lu Ming saat melihatnya. Namun saat berikutnya, dia langsung berhenti dan tubuhnya menegang. Hal ini karena banyaknya tatapan yang tertuju padanya. Tatapan-tatapan ini dipenuhi dengan keserakahan. Warna pakaian perang Chu Chengkong terlalu menyilaukan. Warnanya ungu tua dan memancarkan cahaya ungu pekat. Berapa banyak ki pertempuran yang dikandungnya. Tidak banyak yang dapat dibandingkan dengan Chu Chengkong dalam hal tingkat baju perang. Bahkan 10 talenta teratas dari ibu kota suci menatap Chu Chengkong, siap untuk bergerak. Chu Chengkong tidak berani bergerak, dia mengambil posisi bertahan. Pada akhirnya, tak seorang pun bergerak. Terlalu banyak ahli di tempat kejadian, dan mereka semua saling waspada. Orang pertama yang bergerak pasti akan menjadi sasaran orang lain. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan menjadi mangsa orang lain. Kaisar Naga Abadi Chapter 3218 Bahasa Indonesia. Bab 3218, Bab 3218 Merebut Tahta Dewa. Di sekitar perisai cahaya, semua orang saling mengkhawatirkan. Pada akhirnya, tidak ada yang bergerak dan mereka menemui jalan buntu. Waktu berlalu, dan EBSCP, pada akhirnya, jumlah orang di sekitar penghalang cahaya berhenti pada sekitar 500. Jelaslah bahwa yang lainnya telah tereliminasi. Setelah 3 bulan pembunuhan, sekitar 500 orang tersisa. Ke-500 orang ini dapat dikatakan sebagai kaum elit, dan mereka akan bertempur memperebutkan 20 tahta dewa terakhir. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi semakin tegang dan berat. Semua orang menatap tahta dewa dalam perisai cahaya dan bersiap untuk bertempur. Weng, tiba-tiba, perisai cahaya itu bergetar sedikit, dan cahayanya bersinar terang. Saat berikutnya, dengan suara keras, perisai cahaya itu meledak, berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang. Dengung, 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 dengung. Begitu perisai cahaya menghilang, orang-orang bergegas menuju 20 arena pertempuran. Lebih dari 500 orang terbagi dalam 20 kelompok dan bergegas ke 20 arena pertarungan yang berbeda. Sumber.com, diperbarui pada N-Omicron Go, S-Omicron. Enyah, kaulah yang seharusnya tersesat. Saat mereka masih di udara, pertempuran yang kacau terjadi. Dalam sekejap, puluhan orang terbunuh dalam pertempuran yang kacau itu. Suara mendesing. Pancaran jarinya sungguh mengejutkan. Su Wuya, pemimpin 10 talenta teratas di ibu kota suci, mengarahkan 2 jarinya ke seorang pemuda, dan masing-masing jarinya menembus tubuh pemuda itu, membunuhnya di tempat. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin favorit surga dibunuh oleh Su Wuya. Itu jari yang tak terbatas. Ayo pergi. Pemuda lainnya ketakutan. Mereka sama sekali tidak berani melawan Su Wuya. Mereka semua meninggalkan arena pertarungan ini dan bergegas ke arena pertarungan lainnya. Di arena pertarungan lainnya, cahaya pedang menyambar dan ki pedang menyapu sejauh 90.000 mil. Cahaya merah darah muncul, dan lebih dari 10 pemuda terbunuh oleh satu serangan pedang. Itu adalah Kaisar Jian Yi yang berambut putih. Pemuda yang berada di ring pertarungan yang sama dengannya merasa ketakutan dan ikut meninggalkan ring pertarungan.
Para jenius papan atas seperti 10 pahlawan teratas dari ibu kota suci dan di Jianyi tidak bergegas ke medan pertempuran yang sama. Sebaliknya, mereka tersebar. Belum waktunya bagi mereka untuk bertarung. Dengan adanya para ahli Heaven Sprite di arena pertempuran, para ahli Heaven Sprite lainnya tidak dapat bersaing sama sekali. Bahkan para ahli Heaven Sprite di tingkat kedua pun dapat dengan mudah terbunuh. Para jenius top ini dengan mudah menempati ring pertarungan. Asyik, Lu Ming juga bergegas ke ring pertarungan. Tidak ada favorit surga tingkat pertama di panggung ini. Membunuh. Seketika, sedikitnya selusin serangan ditujukan pada Lu Ming. Warna pakaian perang Lu Ming sangatlah kaya, dan banyak teladan yang memperhatikannya. Blokir itu. Lu Ming sengaja meraung keras dan melemparkan rantai es serta baju zirah emas merah 9 lapis untuk memblokir serangan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Lebih dari selusin serangan mendarat pada Lu Ming. Dia sengaja mengguncang tubuhnya dengan keras, berpura-pura tidak mampu menahan serangan itu dan mundur dengan cepat. Alasan utamanya adalah terlalu banyak orang yang terbang menuju arena pertarungan. Jumlah mereka sebenarnya lebih dari 100 orang, dan jumlahnya masih terus bertambah. Karena ring pertarungan yang lain dijaga oleh para ahli yang menakutkan, sulit bagi yang lain untuk bertanding, jadi mereka semua terbang ke ring pertarungan ini. Ada begitu banyak orang. Lu Ming tidak sebodoh itu untuk bertarung sampai mati sekarang. Seberapa melelahkankah itu? Karena itu ia berpura-pura lemah dan pura-pura kalah. Setelah Lu Ming dipaksa mundur, seseorang ingin melanjutkan dengan serangan lain untuk membunuh Lu Ming. Namun, dia dibunuh oleh yang lain dengan satu tebasan. Ada begitu banyak orang. Bagaimana mereka bisa menyerang Lu Ming pada saat yang bersamaan? Mereka saling menatap dan akan menyerang tanpa ampun selama ada celah. Tidak ada yang memperhatikan Lu Ming. Pertarungan yang kacau terjadi di arena pertarungan. Lu Ming berlari ke kiri dan ke kanan di tengah kerumunan, tampak sangat lemah. Lalu, seseorang mulai berkomentar. Lu Ming ini benar-benar tidak bagus. Dia tidak memiliki kekuatan tempur kelas 1. Favorit surga lainnya dari tingkat pertama adalah yang paling menonjol dan telah menekan semua orang. Tidak ada yang berani menantang mereka. Mereka telah duduk di singgasana dewa. Benar juga, meskipun kekuatan tempur Lu Ming tidak buruk, menurutku dia hanya berada di puncak kelas 2 dan tidak bisa mencapai kelas 1. Melihat Lu Ming dalam keadaan seperti itu, banyak orang menertawakan kemalangannya, berpikir bahwa kemampuan Lu Ming hanya biasa-biasa saja. Namun, beberapa pemuda mengerutkan kening. Mereka adalah paragon yang dibunuh oleh Lu Ming sebelumnya, seperti Lan Feng. Sebelumnya, ketika Lu Ming membunuh mereka, mereka merasa bahwa kekuatan Lu Ming sedalam lautan dan tak terduga. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia seharusnya tidak begitu lemah. Orang ini berpura-pura lemah. Lan Feng sudah menebak tujuan Lu Ming. Dia tidak sabar untuk mengingatkan para jenius itu agar bekerja sama menyingkirkan Lu Ming. Sayangnya, dia hanya bisa memikirkannya. Pertarungan di ring pertarungan Lu Ming sangatlah sengit. Lebih dari 100 orang saling bertarung, tetapi hanya ada 2 platform pertempuran yang begitu intens. Setiap saat, ada orang yang terbunuh, berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Meski begitu, pertempurannya tetap brutal. Ini karena mereka tidak akan benar-benar mati jika mereka terbunuh di sini. Tanpa rasa khawatir, mereka secara alami bertarung dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian, hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa di arena pertarungan, dan jumlahnya terus berkurang. Pada akhirnya, hanya belasan orang yang tersisa untuk bertarung. Mereka semua adalah favorit surga tingkat kedua. Mereka semua berada di tingkat ketiga alam Dewa Raja dan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal 2 kali. Lebih dari selusin orang memiliki kekuatan tempur yang sama, dan mereka saling bertarung. Setelah pertempuran yang kacau, mereka semua terluka secara alami, dan kekuatan tempur mereka rusak parah. Pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Lu Ming berdiri di udara, tampak seperti seorang penembak besar. Ia berkata, "Kalian semua, enyahlah. Platform pertempuran ini milikku. Pergi sana, mati aja. Nak, ki pertempuranmu adalah milikku."
Saat melihat kemunculan Lu Ming, seseorang langsung menyerangnya. Tidak menyesal, Lu Ming berkata dengan arogan lalu mengeluarkan pintu dominasi. Ledakan. Pintu dominasi meluas hingga 100.000 kaki dan menekan ke bawah. Para jenius ini sudah terluka dan kekuatan tempur mereka telah sangat berkurang. Bagaimana mereka bisa menahan pintu dominasi? Mereka terbunuh oleh pintu dominasi Lu Ming. Tidak bagus. Itu adalah skill rahasia asal. Favorit surga yang tersisa terkejut. Membunuh. Lu Ming terus mengendalikan pintu dominasi dan menekannya terus-menerus. Dentuman, dentum, dentum. Para jenius terus-menerus dibunuh oleh gerbang penguasa. Lebih dari 10 kesayangan surga terbunuh dalam sekejap. Lu Ming adalah satu-satunya yang tersisa di ring pertarungan. Lu Ming tersenyum dan berjalan menuju tahta. Tak tahu malu, tak tahu malu. Dia sengaja menunggu orang lain terluka sebelum bertindak. Sungguh tidak tahu malu. Di luar, seseorang berteriak keras, mengira Lu Ming memanfaatkan situasi. Apanya yang tak tahu malu? Ini taktik pertempuran. Yue Linglong membalas dengan tidak senang. Perdebatan di luar tidak dapat mengubah fakta di dalam. Lu Ming berjalan ke singgasana dewa dan duduk di sana. Ia lalu mengamatinya. Dia melihat Qiu Yue juga menduduki kursi dewa dan duduk di panggung pertempuran. Yang perlu disebutkan adalah bahwa kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Qiu Yue juga sangat mengejutkan. Kekuatan itu telah mencapai level pertama dan mengejutkan banyak orang. Qiu Yue tersenyum pada Lu Ming. Semoga berhasil, masuk 10 besar. Lu Ming menyemangati Qiu Yue. Pada saat ini, hanya ada satu arena pertarungan yang tersisa, dan pertempuran sengit masih berlangsung. Hanya sekitar selusin orang yang tersisa. Kaisar Naga Abadi Chapter 3219 Bahasa Indonesia. Bab 3219, Bab 3219 peringkat awal. Lan Ling juga ikut bertanding di medan pertempuran itu. Sayangnya, meskipun ia telah membangkitkan keterampilan rahasia asal, ia belum cukup membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Ada seorang jenius yang sangat kuat di medan pertempuran itu. Meskipun ia belum membangkitkan keterampilan rahasia asal, ia telah menguasai beberapa keterampilan rahasia mengerikan lainnya. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan, bahkan lebih kuat dari Lan Feng. Pada akhirnya, Lan Ling terbunuh dan tersingkir dari dunia ini serta tereliminasi dari kompetisi. Setelah pertarungan yang sengit, panggung pertempuran terakhir diduduki oleh kesayangan surga yang berkuasa. Meskipun kekuatan kesayangan surga itu tidak berada di level pertama, itu sudah cukup untuk menduduki peringkat puncak level kedua. Yang lebih penting, warna pakaian tempurnya sangat kaya, ungu. Dapat dilihat bahwa keberuntungannya cukup baik. Setelan tempur ungu juga telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Oleh karena itu, pada akhirnya ia telah menekan semua orang dan memperoleh kemenangan, duduk di singgasana dewa terakhir. 20 tahta dewa semuanya telah direbut. Tatapan mata ke-20 orang itu bertemu dari kejauhan, bertabrakan satu sama lain dan menciptakan percikan cahaya yang cemerlang. Setelah itu, 20 orang itu akan menjadi lawannya. 10 teratas adalah tujuan banyak orang. Pada titik ini, hanya 10 teratas yang memiliki arti. Posisi ke-11 hingga 20 tidak mempunyai arti sedikit pun. Hanya dengan masuk dalam peringkat 10 besar seseorang dapat memenuhi syarat untuk mendirikan klan. Sumber.com, diperbarui pada N-on-G0.so. Hanya dengan masuk dalam 3 besar mereka dapat mengajukan suatu syarat kepada kaisar yang bijak. Ini adalah tujuan semua orang. Pada saat ini, penasihat kekaisaran melangkah keluar dan berdiri di langit di atas dunia bulat. Dengan lambaian tangannya, cahaya pelangi memasuki dunia bulat. Kemudian, dia membuka mulutnya. Suaranya benar-benar dapat ditransmisikan langsung ke dunia bulat. Baiklah, 20 teratas telah ditentukan. Sekarang, saya akan membuat peringkat awal berdasarkan jumlah ki pertempuran yang telah Anda peroleh. Suara guru negara terngiang di telinga Lu Ming dan yang lainnya. Tempat pertama, Pedang Kaisar 1. Kemudian penasihat kekaisaran mengumumkan. Ki pertempuran Kaisar Jianyi adalah yang terkuat, seperti yang diharapkan. Dari warna baju zirahnya,
orang bisa menebak bahwa baju zirah ungu milik Di Jianyi memiliki warna paling tebal. Tempat kedua, Su Wuya. Tempat ketiga, Qian Shengxuan. Tempat keempat, Chu Chengkong. Tempat ke-13, Qiu Yue. Tempat ke-18, Lu Ming. 19, bintang bawah. Tak lama kemudian, penasihat kekaisaran mengumumkan peringkat ki pertempuran dari 20 orang tersebut. Tentu saja, ini baru peringkat pertama. Peringkat akhir masih perlu ditentukan oleh tantangan. Saya sebenarnya berada di peringkat 18. Ada 2 orang yang bahkan lebih rendah dari saya. Lu Ming bergumam. Dia sengaja tidak menggunakan ki pertempuran selama beberapa waktu karena dia ingin menurunkan peringkatnya dalam pertempuran terakhir. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan berada lebih rendah darinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, 20 arena pertarungan di bawah kaki mereka mulai bergerak dan akhirnya menyatu menjadi arena pertarungan yang lebih besar. 20 dewa favorit surga duduk di 20 singgasana dan menyebar. Menurut aturan, orang terakhir akan memulai tantangan. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang. Jika menang, Anda dapat memilih untuk melanjutkan tantangan atau menghentikan pertempuran untuk sementara. Jika kamu gagal dalam tantangan ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan. Kamu harus menunggu orang lain untuk menantangmu. Sekarang, mari kita mulai dari posisi ke-20. Gao Song, siapa yang ingin kamu tantang? Petik 2. Suara penasihat kekaisaran berlanjut. Tempat ke-20 adalah Gao Song, dari kediaman Raja Surgawi Cahaya yang mengalir. Rumah Raja Surgawi yang bercahaya itu menduduki peringkat kedua di antara 27 rumah Raja Surgawi, kedua setelah rumah Raja Surgawi yang tak tertandingi. Peringkatnya lebih tinggi daripada rumah Raja Surgawi yang terdiri dari 1000 orang suci. Gao Song adalah orang terkuat yang disayangi surga di kediaman Raja Surgawi Cahaya mengalir. Dia juga merupakan orang terkuat yang disayangi surga yang berada di peringkat pertama, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Gao Song melangkah maju dan mendarat di arena pertarungan. Ia melihat sekeliling dan akhirnya menatap seorang pemuda. Yu Jiuqian, keluar dan bertarung. Gao Song menunjuk salah satu pemuda. Dia ingin menantang Yu Jiuqian. Banyak orang terkejut. Yu Jiuqian, salah satu dari 10 teratas di ibu kota suci, menduduki peringkat ke-9 dalam peringkat ki pertempuran. Itu wajar saja. Kalau aku juga akan memilih 9.000. Sekarang, ada 20 orang, dan semua orang ingin masuk 10 besar. Tujuan Gao Song jelas untuk masuk 10 besar juga. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk masuk 3 besar. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah 10 besar. Dia paling cocok untuk menantang Yu Jiuqian yang berada di peringkat ke-9. Selama dia bisa mengalahkan Yu Jiuqian, dia akan bisa naik ke posisi ke-9 dan menunggu orang lain untuk menantangnya. Bahkan jika dia kalah dalam pertandingan dan turun satu posisi, dia masih bisa mempertahankan posisi ke-10-nya. Seseorang menjelaskan. Penjelasan ini mendapat persetujuan semua orang. Lalu mengapa tidak menantang mereka yang peringkatnya lebih tinggi? Bukankah itu lebih aman? Alasannya sederhana. Mereka yang peringkatnya lebih tinggi lebih kuat. Gao Song hanya punya satu kesempatan untuk menantang mereka. Jika dia gagal, dia akan tetap berada di posisi ke-20 dan tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Oleh karena itu, Yu Jiuqian yang menduduki peringkat ke-9 adalah pilihan terbaik. Memilihku adalah kesalahanmu. Yu Jiuqian berkata dengan acuh tak acuh. Dia melangkah maju dan mendarat di atas ring pertarungan. Oh, benarkah? Aku sudah lama ingin bertarung dengan 10 besar Saint Capital. Jika Chu Chengkong dapat mengalahkan Yuan Jie, aku juga bisa mengalahkanmu. Gao Song tertawa ringan, penuh percaya diri. Chu Chengkong dan Yuan Jie mendengus pada saat bersamaan. Yuan Jie terlibat secara tak terduga dan merasa tidak senang. Chu Chengkong merasa jijik. Bagaimana mungkin Gao Song bisa dibandingkan dengannya? Ledakan, ledakan. Keduanya berhenti bicara dan aura yang kuat meledak. Kemudian, kedua sosok itu bertabrakan satu sama lain seperti dua aliran cahaya.
Terjadilah ledakan yang mengerikan dan kekuatan dahsyat itu menyapu ke segala arah bagai lautan badai. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka berdua berada pada peringkat pertama, jadi tidak diragukan lagi kalau mereka sangat kuat. Keduanya berada di level ketiga alam Dewa Raja. Mereka telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal 2 kali dan juga telah membangkitkan keterampilan rahasia asal mereka. Di permukaan, kekuatan keduanya seharusnya tidak jauh berbeda. Faktanya, meskipun perbedaannya tidak besar di permukaan, tetap saja ada perbedaan dalam kekuatan tempur sesungguhnya. Penggunaan keterampilan rahasia asal, pengendalian keterampilan surgawi lainnya, keterampilan surgawi, dan keterampilan rahasia, serta kesadaran tempur dan keterampilan tempur seseorang, semuanya menentukan kekuatan-kekuatan tempur seseorang. Misalnya, jika 2 orang memiliki kekuatan masing-masing 50 kg, yang satu hanyalah seorang intelektual biasa, sedangkan yang lainnya adalah prajurit pasukan khusus yang terlatih, bagaimana mungkin kekuatan tempur mereka bisa sama? Ada juga orang-orang seperti Lu Ming yang telah menguasai teknik-teknik surgawi yang mengerikan dan keterampilan-keterampilan rahasia lainnya selain faktor kekuatan surgawi asal dan keterampilan-keterampilan rahasia asal. Kekuatan tempur mereka sama-sama mengejutkan. Oleh karena itu, masih ada kesenjangan antara kekuatan tempur Yu Jiuqian dan Gao Song. Terlebih lagi, pakaian perang Gao Song berwarna biru, sedangkan pakaian perang Yu Jiuqian berwarna ungu, yang semakin meningkatkan kekuatan tempurnya. Setelah bertukar puluhan gerakan, Gao Song mulai kalah dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, ditekan oleh Yu Jiuqian. Di tempat kejadian, semua orang memperhatikan dengan saksama. Jarang sekali terlihat pertarungan antara para jenius setingkat ini. Lu Ming juga memperhatikan dengan saksama. Turun. Pada akhirnya, Yu Jiuqian mengeluarkan raungan keras dan melepaskan jurus terkuatnya dengan seluruh kekuatannya. Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris. Nama asteris. Email asteris. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Contact. Novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 3220 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 5 Maret tahun 2025 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. Bab 3220, menantang Lu Ming. Yu Jiuqian dan Gao Song menggunakan gerakan terkuat mereka dan terlibat dalam konfrontasi puncak. Pada akhirnya, tubuh Gao Song bergetar hebat dan ia terlempar ke belakang. Ia terlempar keluar dari arena pertarungan dan memuntahkan darah. Gao Song dikalahkan. Ditendang keluar dari ring pertarungan berarti kekalahan. Selain itu, terbunuh juga dianggap kekalahan. Begitu Gao Song dikalahkan, ki pertempuran keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan tubuh Jiuqian, membuat warna baju perang Yu Jiuqian semakin gelap. Aku bisa menyerap ki pertempuran dengan mengalahkan mereka. Mata Lu Ming berbinar dan dia sangat gembira. Dia telah membuat taruhan yang tepat. Wajah orang lain juga berubah. Jika dia kalah, setengah dari ki pertempurannya akan terhisap. Ini akan berdampak besar pada pertandingan berikutnya. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda dalam benaknya. Ekspresi wajah Gao Song sangat jelek. Sumber.com diperbarui pada N00S Omicron. Awalnya ia berada di peringkat terakhir, tetapi sekarang setelah ia gagal dalam tantangan tersebut, ia tidak lagi memiliki kesempatan. Peringkatnya ditetapkan pada posisi ke-20. Adapun Yu Jiuqian, dia tersenyum dan kembali ke singgasananya. Yu Jiuqian menang. Kompetisi berlanjut. Bintang neter peringkat ke-19 akan memulai tantangannya. Penasihat Kekaisaran terus mengumumkan. Yu Xing adalah jenius nomor 1 di 9 istana Raja Surgawi Keheningan. Dia juga sangat kuat dan berada di atas level pertama. Tubuhnya bagaikan bayangan hantu, dan dalam sekejap, ia menyerbu ke ring pertarungan.
Lalu pandangannya menyapu kerumunan. Mata beberapa orang berkedip, amat waspada terhadap bintang bawah. Banyak orang yang menduga-duga siapa yang akan ditantang sang bintang bawah. Akhirnya, tatapan Neterstar tertuju pada Luming. Bocah, turunlah dan mati. Bintang Nether menunjuk ke arah Luming dan berkata dengan suara dingin. Dia menantang Luming. Banyak orang terkejut. Awalnya dia mengira Neterstar akan seperti Gao Song, langsung menantang 10 besar dan merebut tempat di 10 besar terlebih dahulu. Itu akan menjadi metode yang paling hemat energi. Menantang mereka yang berada di 10 besar dan kemudian menantang yang lain akan menghabiskan lebih banyak kekuatan Sen. Terlebih lagi, Neterstar menantang Luming yang berada di peringkat ke-18. Tantang aku. Bibir Luming melengkung membentuk senyum. Sejujurnya, ini memang apa yang diinginkannya. Luming juga melangkah maju dan datang ke gelanggang pertarungan, berdiri berhadapan dengan Neterstar. Bocah nakal, kau akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan karena membunuh orang-orang dari 9 mansion Raja Surgawi ketenanganku. Yusing berkata dengan dingin. Ki hantu mengelilinginya seperti Raja Hantu yang baru saja keluar dari neraka. Memangnya kenapa kalau aku membunuhnya? Sebaiknya aku katakan saja bahwa aku sudah membunuh beberapa orang lagi sebelum kau, dan nanti, aku juga harus membunuhmu. Luming berkata dengan acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli dengan bintang bawah. Aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang mengerikan. Cahaya redup terus mengalir dari mata Yusing. Ki hantu di sekelilingnya semakin kuat. Dengan goyangan tubuhnya, dia menyerang Luming. Ki hantu bergejolak dan cakar hantu besar menyapu Luming. Taktik Dewa Kuno, membelah bulan. Tubuh Dewa Kuno. Luming mengaktifkan tubuh Dewa Kunonya dan berubah menjadi Dewa Kuno berbaju hijau. Lalu sebuah tombak besar muncul di tangannya dan dia menyerangnya. Sinar tombak berbentuk bulan sabit menebas ke arah cakar hantu bintang bawah. Dia benar-benar berhadapan langsung dengan orang-orang dari Nine Serenity Heavenly King Manor. Betapa bodohnya. Banyak orang menggelengkan kepala melihat pemandangan ini. Semua orang tahu bahwa serangan Istana Raja Surgawi 9 ketenangan sangat aneh dan dapat memengaruhi jiwa. Jika dia berhadapan langsung dengannya, dia akan diserbu oleh energi aneh pihak lainnya. Bukankah Luming menggali kuburnya sendiri dengan melakukan ini? Mati. Mata Neterstar juga menunjukkan ekspresi puas. Cahaya dingin menyala, dan kekuatan cakar hantunya meningkat sedikit. Ledakan. Sinar tombak berbentuk bulan sabit bertabrakan dengan cakar hantu bintang bawah, menciptakan ledakan dahsyat dan menyebarkan energi ke segala arah. Seperti yang diduga, sebuah kekuatan aneh menyerbu ke arah Luming, mencoba menyerang jiwanya. Namun, jiwa Luming dilindungi oleh gulungan lukisan bulu yang mengejutkan. Serangan jiwa tidak efektif terhadapnya. Neterstar tidak tahu bahwa serangannya tidak efektif terhadap Luming. Dia menyeringai mengerikan dan berkata, mati saja. Telapak tangannya bagaikan pisau, dan dia menebas kepala Luming. Dia ingin membunuh Luming dengan gerakan ini. Luming mencibir, dan aura di tubuhnya semakin meledak. Tombak panjang di tangannya melawan arus dan berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan, melesat ke arah Yusing. Ini adalah gerakan terakhir dari 3 serangan apokaliptik, bintang meledak. Tombak raksasa itu bertabrakan dengan bintang Nether dan meledak. Energi penghancur yang mengerikan menyelimuti bintang Nether. Ah, bagaimana kau masih bisa menggunakan kekuatan penuhmu? Arg! Neterstar berteriak kesakitan sambil mundur, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia ingin memanfaatkan fakta bahwa jiwa Luming terpengaruh untuk membunuhnya sekaligus. Dia tidak menyangka bahwa Luming tidak terpengaruh sama sekali. Trik kecil ini tidak berguna melawanku. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu punya harta yang dapat melindungi jiwamu? Bintang Nether tiba-tiba teringat sesuatu dan meraung. Membunuh. Luming tidak mau repot-repot menjelaskan. Dia menyerang ke arah Neterstar. Raja Hantu Api Penyucian, keluarlah. Yusing meraung marah dan aura hantu di sekelilingnya melonjak. Kemudian, dengan teriakan melengking, roh jahat besar terbentuk dan menerkam Luming. Inilah keahlian rahasia asal-usul bintang bawah, Raja Hantu Api Penyucian. Pintu Sovereign, keluarlah.
Lu Ming bergumam. 10 kekuatan surgawi dalam tubuhnya beredar dengan kekuatan penuh. Pintu master muncul dan memancarkan cahaya terang, menekan Raja Hantu Api Penyucian. Raja Hantu Api Penyucian melolong sambil mengayunkan bilah kepala hantunya dan menebas pintu dominasi. Dan EBSCP, pintu penguasa bergetar dan memancarkan cahaya kuno. Raja Hantu Api Penyucian terpaksa mundur. Weng, dan EBSCP, gerbang dewa terus menekan musuh. Setelah kemampuan serangan jiwa Nether Star tidak efektif terhadap Lu Ming, kekuatan tempurnya lebih lemah daripada keajaiban lain di level yang sama. Lu Ming dapat mengatasinya dengan mudah. Dan EBSCP, dia mengendalikan gerbang dewa dan terus menekannya. Setelah sekitar selusin gerakan, Raja Hantu Api Penyucian meledak, dan pintu master menghantam bahu bintang Nether. Bintang Nether menjerit, dan tubuhnya terlempar keluar. Separuh tubuhnya telah meledak, dan bayangannya terlalu mengerikan untuk ditanggung. Ah, bocah nakal, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mati. Nether Star meraung, menyeret tubuhnya yang hancur dan bersiap untuk menyerbu ke panggung pertarungan. Lu Ming melambaikan tangannya dan 9 rantai es terbang keluar, menyelimuti seluruh arena pertempuran. Kekuatan surgawi bulan kini telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, yang membuat udara dingin rantai es semakin mencengangkan. Seluruh platform pertempuran dipenuhi dengan udara dingin dan hampir membeku. Bintang gelap menyerbu ke depan, menerobos es, tetapi tidak menyerang keluar. Ledakan bintang. Lu Ming kembali menembakkan tombaknya, dan kekuatan penghancurnya menyapu ke arah Nether Star. Kemudian, pintu dominasi terus menekannya. 2 gerakan mematikan yang hebat, pendekatan bercabang 2. Bintang Nether mengeluarkan pekikan mengerikan, dan tubuhnya meledak sepenuhnya. Saat berikutnya, tubuh Nether Star muncul di luar bola bundar. Dia dibunuh oleh Lu Ming dan terbunuh untuk keluar dari bola bundar. Sialan, sialan. Setelah terbunuh, Nether Star masih meraung marah, seganas guntur. Anak ini harus dibunuh. Beberapa ahli dari Nine Serenity Heavenly King Mansion kurus kering, mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura dingin. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk menjaga jarak dari orang-orang ini, hati mereka gemetar.